Dan pemirsa, akan seperti apakah perubahan dalam debat kedua Capres-Cawapres nanti? Sudah ada rekan kami, Syaza Wisastro yang akan memaparkannya. Syaza, sebetulnya apa saja poin-poin yang akan berubah nanti pada saat debat yang kedua? Ya, kita akan bahas bersama Vera apa saja poin-poin yang perubahan yang akan dilakukan oleh KPU pada debat kedua dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU bersama dengan pihak-pihak penyelenggara pada sore tadi. Namun sebelum kita membahas evaluasi dan perubahan yang akan dilakukan, pertama kita melihat dulu bagaimana format dan mekanisme yang dilakukan KPU pada debat perdana yang lalu. Pertama, KPU memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada dua pasangan calon, kemudian juga untuk tata letak panggung, ada pendukung yang diberikan ruang duduk oleh KPU, duduk di belakang podium paslon. Durasi jawab yang diberikan kepada pasangan calon yakni 3 menit untuk memaparkan visi misi, 2 menit untuk menjawab pertanyaan maupun menyanggah pernyataan dari paslon penantang. Dan terakhir adalah pemilihan panelis dan moderator yang mana pada debat perdana kemarin, ini tim sukses pasangan calon dapat memberikan rekomendasi nama panelis-panelis yang kemudian akan dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun jalannya debat perdana kemarin kemudian menuai kritik tidak hanya dari masyarakat, namun menuai kritik pula dari tim sukses dua pasangan calon tersebut. Apa saja kritik yang kemudian diberikan oleh masyarakat dan juga tim ses pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum? Kita bisa lihat. Kritik pertama yang diberikan mengenai kontroversi pemberian kisi misi, bocoran kisi misi, dan dinilai jalannya debat kemarin ini kurang dinamis, terlalu monoton, dan ini kurang dinamis dinilai karena sudah ada bocoran kisi-kisi yang diberikan oleh KPU kepada pasangan calon, sehingga dinilai bahwa pasangan calon ini terpaku dengan catatan yang mereka bawa ke panggung debat. Dan yang terakhir adalah durasi jawab para pasangan calon ini dinilai kurang lama. Durasi jawab maupun durasi untuk menyampaikan visi misi mereka kepada publik. Dan lalu dari kritik yang diberikan oleh masyarakat dan tim sukses ini, kemudian KPU melakukan wacana perubahan yang akan dilakukan pada debat kedua. Yang pertama, KPU tidak akan memberikan kisi-kisi pertanyaan kembali kepada para pasangan calon, dan diharapkan dengan tidak adanya kisi-kisi ini nanti para pasangan calon dapat menjawab lebih spontan sehingga jalannya debat kedua ini akan lebih dinamis dan menarik bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah podium dan tata letak panggung. Ada wacana untuk akan diberikan tempat duduk bagi para pasangan calon sehingga mereka tidak berdiri, namun ini masih dibahas oleh Komisi Pemilihan Umum bersama dengan dua tim ses pasangan calon dan juga penyelenggara, karena yang terpenting adalah masyarakat dapat melihat gestur dua para pasangan calon ini saat melakukan debat. Kemudian juga yang mana nanti tidak ada para pendukung yang diberikan tempat duduk pasangan calon, karena KPU mendapatkan kritik hal tersebut cukup mengganggu para penonton yang menyaksikan debat lewat layar kaca televisi. Kemudian ada perubahan durasi jawab pasangan calon. Sebelumnya perubahan durasi jawab pasangan calon yang mana diharapkan ini durasi jawab akan ditambah oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga para pasangan calon dapat memaparkan visi misinya dan juga gagasannya secara lebih lengkap. Yang mana nanti akan ditentukan langsung oleh KPU, namun tetap untuk saya memberikan pendapatnya jika dinilai ada indikasi background yang berat sebelah. Dan diharapkan dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan ini akan jalan yang lebih dinamis sehingga bisa menjadi etalase pemaparan gagasan oleh para pasangan calon sehingga bisa menjadi bahan untuk masyarakat menentukan pilihannya pada 17 April 2019 mendatang. Vera. Baik, terima kasih Syaza atas pemaparannya. Tentunya kita tunggu seperti apa jalannya debat kedua nanti dengan perubahan format 17 Februari mendatang.